awalnya hanya seneng manuk jadi iso budidaya. Itu sing seneng itu waktu ngeloloh. Itu kan ngeloloh itu kan dari panen ngeloloh terus tambah gede tiap hari itu nikmat rasanya. Nikmat bener. Tanggal 11. 11 nih ya. Ya, 11. 11. Ambil 10 ya. 10 dengan, mungkin 10 ya. 10 dengan kemarin yang bloro. Ya, terakhir ada 2 pasang bloro. Jadi memang kandang dari kita semua dan tadi dari kita kalau masalah ternak sudah katam ya Pak. Ya masih. Jadi belajar. Berapa bulan sih Pak Eko? Berapa bulan yang lalu ya? Sudah berapa dari bulan? Tanggal 21 April. 21 April. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 bulan. 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Memang selama ini bedol kandang yang sudah produksi dan yang terbaik di tempat kita. Jadi beliau ini memang kalau main tidak nanggung ya. Mainnya yang bagus sekalian. Jadi ya kita harus support karena kita umurnya kurang lebih sama, jadi mimpinya itu besok di hari tua saling jagong, dolan Kebumen, saya dolan Semarang, ya ngopi-ngopi sambil hobi tapi menghasilkan seperti itu. Dan puji Tuhan juga sampai saat ini di tahap pertama Pak Eko sudah berhasil dalam arti bisa ternak, bisa menghasilkan. Dan tadi teman-teman nanti dilihatkan tadi udah di-shoot. Total ada berapa pasang sudah berapa anakan Pak? Yang ini yang siap tadi. Oh, yang siap tadi itu ada 13, 14 sama 4. 15. Kalau enggak 17 15. Sudah banyak. Yang umur 2 bulan, sekitar 2 bulan yang siap jual. Tapi tak lihat memang jantannya betinanya kayaknya cuma 3 Pak. Ya. Kurang lebih 3 tadi. Jadi banyak jantannya. Jadi siap dipasarkan dan kemarin juga sudah laku ya Pak Dani ya. Ya. Sudah pecah telur, sudah laku. Dan ini mungkin mau yang kedua. Laku. Jadi malam ini saya dipanggil syukuran katanya. Syukuran pecah telur ya Pak. Betul. Syukuran pecah telur. Jadi sama, seperti sukses itu. Sukses marketingnya. Makanya kemarin saya ngomong Pak Eko, Pak, Mas Dani harus diajak Pak. Karena apa? Saya harus perkenalkan di YouTube, di Facebook saya bahwa Tugu Muda BF ini bukan ke Pak Eko ordernya. Jadi Pak Eko ini konsentrasi ke breedingnya. Yeah. Ke breedingnya Pak Eko konsentrasi breeding, cuman secara penjualan dan marketing ke Pak Dani. Ya. Kalau Pak Dani, teman-teman Semarang harusnya kenal. Wah, harusnya kenal. Karena sampai Kebumen sudah terkenal. Seperti itu. Dan jadi harapan saya juga karena ya sudah bisa ya, ternak sudah bisa. Sampai pelihara lolos sampai siap dijual juga sudah tadi saya lihat sudah bisa juga karena termasuknya ya sehat-sehat lah. Sudah bagus, secara marketing sudah mulai bisa laku. Nah itu sedikit ulasan kita. Saya malam ini dipanggil ke Semarang sama Pak Eko Tugu Muda BF. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Eko sama Mas Dani ini. Ya kalau dari saya sekali lagi otomatis ya alhamdulillah syukur Allah. Misalnya awalnya hanya seneng manuk jadi iso budidaya. Itu sing seneng itu waktu ngeloloh. Itu kan ngeloloh itu kan dari panen ngeloloh terus tambah gede tiap hari itu nikmat rasanya. Nikmat bener. Terus ya pas terima kasih Mr. G, Om Dani ini yang selalu nyapot ini.
untuk saya bisa berani budidaya beternak. Nah ini alhamdulillah juga ya trouble pasti ada, cuma alhamdulillah dengan sharing-sharing ini selalu bisa teratasi ya itu. Jadi saya otomatis terima kasih Sama-sama, Pak Eko, pada Mas Dani ini suhu-suhu saya ini sudah membuat saya pede, karena seperti awalnya itu kan kalau ternak murai kan susah, sulit, jodohkannya kan juga susah, sulit. Nah dengan pendampingan mereka berdua dan sharing-sharing teman yang lain ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa tambah ilmu. Katam, Gitu. sudah mulai katam ya Pak. Ini kalau saya dengan Pak Eko, ini kayaknya kesabarannya sabar Pak Eko. Karena beliau bisa mijah lele itu saya lihat aja udah nggak sabar. Saya pernah setengah hari lihat beliau mijahkan lele, ini ngawinkan lele itu sudah nggak sabar saya. Aduh ini saya kepalanya bagus loh. itu. Jadi Tangannya tangannya adem. Ya, saya tangannya sendiri adem. juga pernah mencoba breeding tapi tetap nggak bisa posisi. Belum bisa. Ya, belum bisa ya. Bukan yang nggak bisa, belum Pasti bisa. bisa. Semua pasti bisa, Pak. Dulu saya juga nggak breeding, Pak, nggak tertarik. Cuman ya karena sesuatu hal jadi ke breeding gitu. Saya juga senangnya sama kayak Mas Dani. Cuma lomba. 2010, 2000 sampai 2010 lah. Itu senangannya lomba-lomba. Tapi di 2010 mau tidak mau harus belajar breeding. Nah pas kebenaran temennya banyak gitu. Ya sama seperti kita sekarang ketemu. Ya Pak Eko ambil tempat saya, temennya banyak, sama-sama sharing, sama-sama belajar, akhirnya kan hasilnya optimal. Iya. Optimalnya itu kita tidak ngomong 100% keberhasilan tidak, tapi saya berusaha men-sharingkan supaya kegagalannya itu minim. Iya. Trouble pasti ada. Saya sampai dengan saat ini juga trouble pasti ada. Tidak mungkin tidak. Sampai besok kita ternak mungkin 5, 10, 20 tahun lagi juga pasti akan ada trouble. Iya. Cuman begitu ada trouble karena kita temennya banyak, Ya. banyak yang diajak sharing, Iya. akhirnya trouble ini persentase kegagalannya jadi kecil. Kecil. Seperti itu. Diatasi. Betul. Jadi Teratasi. mesti pede Mas Dani. Jadi Iya. bukannya tidak bisa, belum bisa. Belum mau. Waktunya belum pas. Tadi sudah mulai mau, Pak. Sudah mulai mau. Jadi ini Nanti buka cabang ya. bukan Di Muda BL-nya. Bukan cabang. Ini masih dalam rangka renovasi Om. renovasi ya. Mungkin Januari awal lah nanti. Wah, Udah- siap. udah. Siap. Ngeri. Makanya tadi kan Mas Dani ini sharing dia akan ternak di lantai 2. Ya, nanti kita akan sharingkan. Biasanya kalau ke Semarang aja kan saya sering lewat. Sering sekali saya lewat. Seminggu sekali itu kalau ordernya enggak ya seperti biasa ya pasti lewat, Pak. Seminggu 10 hari sekali. Nanti lihat kita sharingkan seperti apa, karena banyak contoh kata di Mas Iskandar itu juga di lantai 2 SSPF Semarang yang istilahnya ambil tempat kita itu panas ya pasti. Kalau kita bisa lihat ini, lihat tempatnya, saya bisa men-sharingkan idealnya seperti apa. Saya membeli gambaran. Nah, gitu loh. Jadi nanti bisa kita Ya, sharingkan siap. Mas Dani. Tenang aja Mas Dani. Di awal tahun ya Om. Oh, siap, Kayak mantap. duitnya akeh awal. Mas, saya tolong diceritain dong kemarin mecah telurnya jualannya gimana sih? Ya awal mulanya kan ya itu biasa lah Om, karena banyak temen ya Om. Jadi dari teman ke teman, dan selama ini insya Allah kan teman-teman sedikit banyak tahu kualitas burung yang saya bawa ke lapangan, termasuk yang anakan serpi yang Supernova itu kan juga prestasi terus Om. Ya. Peserta. Blongnya karena ambrol. Jadi awal muiwalnya ini Pak Dani dengan Pak Eko ke tempat saya ini boyong pastol. Ya. Boyong pastol kok dilalai nggak jelek gitu loh. Iya. Saya nggak ngomong bagus lah, dilalai nggak jelek. Nah, nggak jeleknya ternyata di Semarang juga bikin gaduh. Iya. Bikin gaduh. Ambarawa malah Di sampai. Ambarawa itu bikin gaduh, terus saya dengar juga ditawar mahal tapi nggak dijual. Malah nanya ada nggak saudaranya lagi. Iya. Seperti itu, awalnya seperti itu. Tapi terakhirnya malah Dua masuk ke kakak breeding. adik ya? Iya, Kakak betul, adik. dua. Sapnya di-
Star itu 2 ambil 2, terus cocok, akhirnya sampai sekarang bedol kandang cocok semua ya Pak Eko? Iya. Cocok semua. Nah, kemarin jualnya karena banyak yang sudah ditunjukin prestasi, Ya. lebih enak ngomongnya ya, Ya, Mas Dani kalau ya. seperti itu kan lebih terbukti Om. Iya. Ya, betul. Lebih terbukti. Jadi kita tidak jual omongan. Ya, benar. Kakak-kakaknya kan juga sudah prestasi semua. Betul. Jadi Dan ini saya membuktikan, saya mencoba sendiri. Waktu itu di Ambarawa tiket 100 sama tiket 80 itu nomor 1 2 kali. nomor 1 2 kali. Jadi ceritanya ini ngambil pasol dari saya 1, terus nambah lagi 1, dibedol kandang seindukannya. Ya. Ceritanya seperti ini. Jadi yang dibeli indukannya, makanya di sini terus jualnya nggak susah berarti ya, Pak? Ya, berarti sudah mecah telur jual. Ya. 2 bulan ya. Berarti Sebenarnya enggak ada beberapa teman yang mau ini, nitip ya. nitip uang dulu gitu. Oh, nitip. Nggak tahu, Pak. ini kalau mau Sampaikan, kalau Pak. enggak mau dititipi titip saya aja. Santai Om. Di dalam hal ini kan kita juga melayani dari bawah, tengah sampai atas. Ya, kan. betul. Jadi kita fleksibel. Cuman beliaunya nggak tahu nih arahnya. Oh, ya. Pokoknya agar komandan marketingnya oke tak? Coba Oke, gitu ya. Jadi yang saya sarankan kemarin kan gini, kita buka pasar, memang ya ada beberapa yang ya dalam tanda kutip istilahnya jual agak murah sedikit, nggak ada masalah. Biarpun sudah mereknya ada gitu. Iya. Mereknya kan ada. Kalau memang Bapak jual sama dengan saya, orang kan pasti juga masih lari ke saya. Iya, Tapi kalau di bawah saya, otomatis kan yang sudah jalan seperti Mr. D Semarang juga, Mas Iskandar kan punya pasar sendiri akhirnya. Iya. Gitu. Jadi nggak kesusahan ya Mas Yes. Dani ya, nggak Yes. kesusahan ya, nggak kesusahan akhirnya. Oke, gitu teman-teman. Jadi kesini ini saya diundang syukuran karena mecah telur, dan nanti yang 15 atau 17 ini yang siap 2 bulanan Pak ya. Iya. Kalau yang loloh-lolohan sampai nangkring, baru nangkring ada berapa total Pak sekarang? Ada 2 sama 4. Kalau 5 lebih ya. 6. Ada 6. Jadi mulai yang dipanen sama yang sampai nangkring ada 6. Tadi yang siap jual ada 15 sampai 17. Kalau beliau 3 ya siap jual 14. Ini siap ada order lagi ya Mas Dani ya. Siap ada order lagi. Jadi Kemarin tuh kan yang bikin seneng itu yang beli itu langsung ngirim video, bahkan suhunya aja sampai tanya, Ji umur manumu umur berapa bulan toh gitu loh. Karena ternyata sudah bunyi Om, sudah muncul. ya betul. Faktornya sudah muncul. Jadi Muncul. gini Pak, Umur 2 bulan. kalau nggak usah 2 bulan, nanti jenengan kalau yang sudah punya ekor ya 3 cm lah, kalau dipisah aja itu pasti sudah ngeriwik. Ngeriwik lagu itu sudah ada kalau jantan. Terus kalau umur 2 bulan ini kalau dipisah, Ya. dibeli konsumen pasti sudah beker-beker Pak di rumahnya. Iya. Yang pasti pola makan itu juga mesti dikasih tahu. Dan yang saya heran gini Om, yang itu mungkin terahnya ya Om. Jadi posisi dia disendirikan itu faktor yang muncul itu keluar lagu bukan Iya. masternya Bukan. keluar semua. Masalahnya keluar Masalahnya semua. keluar, Om. Nah, berarti kan bener omongan saya loh Pak. Iya. Kalau kita ternak harus punya masteran. Masteran. Kalau punya masteran akhirnya nanti dibeli orang biarpun trotol. Kalau hokinya bagus, ya ndak jelek lah. Iya. Ya toh kan memuaskan. Akhirnya ada repeat order itu kan order lagi berarti kan memuaskan. Iya. Nah, itu salah satu ya memang triknya seperti itu. Gitu. Oke teman-teman YouTube, ini karena sudah pada lapar, ini sudah disiapkan hidangan Dalam menunggunya. dalam rangka mecah telur. Saya dipanggil ke sini, saya sharing-sharing dengan Mas Dani juga. Jadi di Semarang dan sekitarnya, dan nggak hanya Semarang, mungkin di Indonesia. Nanti kalau kirim-kirim bisa kontak ke saya, tak referensi, itu orang Semarang malah yang referensinya, jadi bisa kontak ke Mas Dani, nanti bisa minta kontaknya ke saya, bisa di inbox ke saya, tak kasih nomor teleponnya Mas Dani. Itu dulu teman-teman YouTube, sukses buat Tugu Muda PR Semarang. Amin. Semoga yang lain nyusul, jadi tidak hanya bisa ternak tapi juga bisa jual, seperti itu. Selamat malam teman-teman YouTube, sampai jumpa kembali. Salam konservasi, berkah dalam.